kebahasaan teks eksplanasi. Anak-anakku, apakah kalian masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa, baik itu fenomena alam, sosial, maupun budaya. Sebelum kita ke materi selanjutnya, kita mengetahui dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kalian menyusun atau menulis teks eksplanasi, kalian harus tahu apa sih tujuan dari teks eksplanasi dibuat. Berikut ini ada beberapa tujuan dari teks eksplanasi. Yang pertama, untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam maupun sosial. Yang kedua, untuk memperhitungkan mengapa fenomena ini terjadi. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya fenomena ini. Setelah tadi kita memahami dari tujuan teks eksplanasi dibuat, berikut kita juga akan memahami ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas 3 bagian, yaitu pernyataan umum, penjelas, dan penutup. Yang kedua, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan. Dan yang ketiga, informasinya berdasarkan fakta. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan kejadian atau fenomena yang akan dijelaskan. Bagian ini merupakan bagian yang pertama kali harus dilakukan. Dengan merencanakan objek atau topik yang akan ditulis, penulis dapat mengira-ngira informasi apa saja yang dibutuhkan dan sumber apa yang bisa digunakan. Yang kedua, mencari informasi tentang kejadian atau fenomena yang akan dijelaskan. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dan krusial, sebab jika salah mengambil informasi atau sumber informasinya tidak valid, maka tidak hanya berakibat terhadap kualitas tulisan, tapi juga berakibat terhadap pembacanya. Bisa jadi teks eksplanasi yang telah disusun dicap sebagai hoaks. Maka dari itu, penulis sangat perlu berhati-hati dalam mencari informasi. Yang ketiga, mulai menulis dengan membuat kerangka. Dengan membuat kerangka, tulisan akan terstruktur dan terpandu. Jadi, jika nantinya ide terlalu melebar, dapat dikendalikan dengan adanya kerangka. Kerangka dalam hal ini dapat dibuat dengan mengacu kepada struktur teks eksplanasi yang terdiri dari penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup. Yang keempat adalah kembangkan teks. Di bagian ini, setelah menulis kerangka, langkah selanjutnya adalah mengembangkannya menjadi teks yang utuh. Hal yang perlu dilakukan dalam proses ini adalah menambah dan memperjelas informasi umum yang telah disusun dalam kerangka. Misalnya, menambahkan peristiwa-peristiwa yang mirip dan sebagainya. Langkah penyusunnya yang terakhir atau yang kelima adalah merevisi atau mengedit tulisan. Bagian terakhir yang tak kalah penting adalah menyunting atau mengedit atau merevisi teks eksplanasi yang telah dikembangkan dari kerangka.
Pada bagian ini, penulis dapat mengedit tata bahasa, penggunaan diksi yang baku, atau memeriksa kesalahan tulisan. Hal yang perlu diingat dalam proses mengedit ini adalah jangan sampai mengubah terlalu jauh teks eksplanasi yang telah dibuat sebelumnya. Hal yang dikhawatirkan adalah penulis menjadi berubah ide yang akhirnya mengubah keseluruhan teks eksplanasi baik dari segi judul, objek, ide, dan sebagainya. Itu tadi adalah langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Contoh fenomena alam, gempa bumi. Adapun langkah-langkah penyusunannya adalah sebagai berikut. Menentukan satu fenomena peristiwa alam atau sosial budaya, misalnya peristiwa alam yaitu gempa bumi. Yang kedua, mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Contoh, pengertian gempa bumi, proses terjadinya gempa bumi, akibat gempa bumi, penyebab gempa bumi vulkanik dan tektonik, waktu terjadinya gempa, daerah yang terkena gempa, yang harus dilakukan untuk menghadapi gempa bumi, dan yang harus dilakukan saat terjadi gempa. Langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka teks, yakni dengan menomori topik-topik itu sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi. Yang paragraf-paragrafnya dapat disusun secara kausalitas atau kronologis. Dalam tahap ini, dapat saja membuat topik yang kita anggap tidak sesuai atau menggantinya dengan topik yang lain. Struktur, teks eksplanasi, dan topiknya. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Topiknya adalah pengertian gempa bumi, daerah atau tempat terjadinya gempa, macam-macam gempa bumi. Struktur yang kedua adalah proses kejadian. Topiknya adalah proses terjadinya gempa tektonik. Yang kedua, proses terjadinya gempa vulkanik. Dan yang ketiga, akibat dari gempa. Struktur yang ketiga adalah ulasan atau interpretasi, yaitu simpulan waktu terjadinya gempa. Yang kedua, tindakan persiapan menghadapi gempa. Dan yang ketiga, tindakan saat terjadi gempa. Adapun pengembangan paragrafnya, kita dapat menyusun kerangka seperti berikut. Contoh, pengertian gempa bumi, daerah atau tempat terjadinya gempa, macam-macam gempa bumi, proses terjadinya gempa tektonik, proses terjadinya gempa vulkanik, akibat dari gempa, simpulan waktu terjadinya gempa, tindakan persiapan menghadapi gempa, dan tindakan saat terjadi gempa. Berikut contoh pengembangan paragraf untuk teks eksplanasi salah satu fenomena alam gempa bumi. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Dalam hal ini, kita bisa melakukannya dengan membaca berbagai referensi, melakukan observasi, dan wawancara. Langkah berikutnya yaitu mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Langkah yang terakhir setelah kita menulis teks eksplanasi, yakni melakukan penyuntingan teks eksplanasi.
Tujuannya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam teks itu. Misalnya berkenaan dengan isi teks, struktur, kaidah kebahasaan, dan ejaan atau tanda bacanya. Anak-anakku, untuk melatih kemampuan kalian di materi kita hari ini, kalian bisa berlatih membuat atau menulis teks eksplanasi di rumah dengan berbagai sumber yang ada. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga di kegiatan kita ini memberikan banyak manfaat. Anak-anakku, dimanapun kalian berada, tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi